Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mulyanti dari kelompok 5 dan teman saya. Dan saya Arina Sekia juga dari kelompok 5. Jadi kali ini kami akan membahas tentang paham sejarah aliran Qadariyah dan Jabariyah. Jadi, perbedaan teologis di kalangan umat Islam mengemuka dalam bentuk praktis maupun teoritis. Perbedaan yang ada umumnya masih sebatas pada aspek filosofis di luar persoalan keesaan Allah, keimanan pada Rasul, para malaikat, hari akhir, dan berbagai ajaran Nabi yang tidak mungkin lagi ada peluang untuk memperdebatkannya. Nah, karena perbedaan itu, kemudian muncullah berbagai macam aliran, yaitu Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, dan Qadariyah, serta aliran-aliran lainnya. Dan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan pengertian sejarah dan paham Jabariyah dan Qadariyah. Dalam bahasa Inggris disebut fatalism atau paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tuhan bersifat kuasa atas segala kehendaknya yang mutlak. Faham Jabariyah pertama kali dipopulerkan oleh Ja'ad bin Dirham di Basrah, yang intinya menafikan adanya perbuatan otonom seseorang hamba dengan menyandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pendapatnya, manusia digambarkan tidak memiliki sifat kesanggupan yang hakiki sehingga perbuatannya, baik ketaatannya atau kemaksiatannya, pada dasarnya adalah keterpaksaan atau majburan karena tidak berasal dari kekuasaan atau kehendak maupun usahanya sendiri. Ide Jabariyah ini kemudian terpeliharalah dalam gerakan pemikiran muridnya, yaitu Jam bin Safwan. Di samping menerima ide Jabariyah, Jam juga mengembangkan pemikiran-pemikiran lain seperti mengemukakan pendapat bahwa surga dan neraka sebagai fana, iman adalah ma'rifah, dan kekufuran adalah jahil. Kalam Allah bersikap tidak qadim. Allah bukan sesuatu yang tidak dapat dilihat pada hari kiamat. Adapun ajaran-ajaran dari Ja'ad bin Dirham antara lain yaitu Al-Quran itu adalah makhluk, dan karena Al-Quran itu baru atau hadis, jadi sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Selanjutnya, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Allah juga tidak berbicara kepada Nabi Musa dan tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil atau kekasih. Selanjutnya, manusia terpaksa oleh Allah dalam segalanya. Yang terakhir, melihat Allah pada hari kiamat tidak mungkin. Faham Jabariyah juga dikembangkan oleh dua tokoh, An-Najjar dan Ja'ad bin Dirham. Sebenarnya, faham Jabariyah sudah muncul jauh sebelum kedua tokoh tersebut. Benih-benih ini terlihat dalam peristiwa sejarah berikut. Suatu ketika, Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam takdir Tuhan. Agar terhindar dari kekeliruan ayat tersebut, Nabi melarangnya untuk memperdebatkan persoalan tersebut. Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seorang yang ketahuan mencuri. Setelah ditanyakan, si pencuri itu berkata, "Tuhan telah menciptakan aku jadi seorang pencuri." Mendengar ucapan itu, Umar sangat marah saat mendengar perkataan si pencuri itu. Bahkan, Umar juga menganggap orang itu telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Umar sangat marah, si pencuri itu pun diberi dua jenis hukuman. Pertama, hukuman potong tangan. Kedua, hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. Pada pemerintahan Daulah Bani Umayyah, pandangan tentang Al-Jabar semakin tersebar ke seluruh permukaan. Abdullah bin Abbas melalui suratnya memberikan reaksi kertas kepada penduduk Syriah yang diduga berpaham Jabariyah. Berkaitan dengan kemunculan aliran Jabariyah, ada yang mengatakan bahwa kemunculan dilibatkan oleh pengaruh pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi bermazhab Qur'an dan agama Kristen bermazhab Yakobit. Di sini juga dijelaskan tentang para pemuka Jabariyah dan doktrin-doktrinnya yang dijelaskan sebagai berikut. Menurut Asy-Syahrastani, Jabariyah juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ekstrim dan modern.
Yang dijelaskan dalam doktrin Jabariyah ekstrim adalah pendapatannya bahwa segala perbuatan manusia bukan timbul dengan kemauannya sendiri, tetapi kemauan yang dipaksa oleh dirinya sendiri. Contohnya seperti orang mencuri, perbuatan mencuri itu bukan terjadi atas kehendak sendiri, tetapi timbul dari qada dan qadar. Demikian Tuhan yang menghendaki. Adapun dalil paham ini berasal dari banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah ayat-ayat berikut ini. Dan kamu tidak menghendaki menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Quran Surah Al-Insan ayat 30. Pada Surah Al-An'am ayat 111 Allah berfirman, mereka sebenarnya tidak percaya sekiranya Allah tidak menghendaki. Quran Surah Al-An'am ayat 111. Karena pahamnya yang serba pasrah, Khalifah pertama dari dinasti Umayyah Muawiyah bin Abu Sufyan mempolitisasinya sehingga Jabariyah jadi aliran yang memperoleh dukungan pemerintah Daulah Umayyah. Baik, sekarang kita beralih ke aliran Qadariyah. Sejarah kemunculan aliran Qadariyah. Qadariyah adalah sebuah ideologi dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama. Jika dilihat dari segi bahasa, Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qadara, yang berarti kemampuan dan kekuatan. Dalam bahasa Inggris, Qadariyah diartikan sebagai free will and free act, bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatan dengan kemauan dan tenaganya. Menurut Ahmad Amin, sebagaimana dikutip dari Hadriansyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan perbuatan, yaitu mencakup semua perbuatan, yakni baik dan buruk. Sejarah lahirnya aliran ini tidak dapat diketahui dengan pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Gilan ad-Mashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau sekitar 689 Masehi. Ditinjau dari segi politik, mazhab Qadariyah sebagai isyarat menentang politik Bani Umayyah. Karena itu kehadiran Qadariyah dalam wilayah kekuasaan selalu mendapat tekanan. Paham Qadariyah lahir sebagai reaksi dari paham Jabariyah yang telah berkembang pada dinasti Umayyah. Paham ini cenderung melegitimasi perbuatan maksiat, perbuatan sewenang, perbuatan aniaya, dan sebagainya. Bahkan, paham ini telah dianut oleh penguasa Bani Umayyah yang cenderung dalam kezaliman untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka sebagaimana yang disaksikan oleh Gilan al-Mashqi, tokoh paham Qadariyah, ketika menjabat sebagai sekretaris negara dalam pemerintahan Umayyah di Damaskus. Ia menyaksikan kemerosotan dari sudut agama, kemewahan istana, sementara rakyat kelaparan, penindasan terhadap rakyat, dan sebagainya. Dalam sebuah ayat Al-Quran mengatakan, Allah berfirman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin atau kafir, dialah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung neraka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dari tempat istirahat yang paling jelek. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Menurut paham aliran Qadariyah, ayat di atas dipahami bahwa manusia sendirilah yang berbuat dosa. Tidak ada campur tangan dengan Tuhan di dalamnya. Maka Tuhan sudah menganiaya hambanya. Dalam sejarah teologi Islam, selanjutnya paham Qadariyah banyak diadopsi oleh aliran Mu'tazilah yang sangat memberi otoritas tinggi terhadap akal. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kehidupan yang berpaham Jabariyah menurut Harun dapat dilihat pada kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab yang ada pada waktu itu bersifat serba sederhana dan jauh dari pengetahuan. Terpaksa menyesuaikan hidup mereka dengan suasana padang pasir. Dengan panasnya yang terik serta tanah dan gunungnya yang gundul, dalam dunia yang demikian, mereka tidak banyak melihat jalan untuk merubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka merasa dirinya lemah, tak berkuasa dalam menghadapi kekuasaan, kesukaran hidup yang ditimbulkan suasana padang pasir.
Dalam kehidupan sehari-hari, mereka banyak bergantung pada kehendak natur. Hal ini membawa mereka pada sikap fatalitis. Sikap ini kadang-kadang masih belum berubah seluruhnya meskipun mereka telah menjadi muslim. Oleh karena itu, ketika paham Qadariyah dibawa ke dalam kalangan mereka oleh orang-orang Islam yang bukan berasal dari Arab padang pasir, hal itu menimbulkan kegoncangan dalam pemikiran mereka. Paham Qadariyah itu mereka menganggap bertentangan dengan ajaran Islam. Adanya kegoncangan dan sikap menentang paham Qadariyah ini dapat kita lihat pada hadis mengenai Qadariyah. Umpamanya, kaum Qadariyah merupakan majusi umat Islam. Dalam arti golongan yang tersesat, tak dapat diketahui dengan pasti kapan paham ini timbul dalam sejarah perkembangan teologi Islam. Tetapi menurut keterangan ahli-ahli teologi Islam, paham Qadariyah kelihatannya ditimbulkan oleh pertama kali yaitu seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Jadi, makalah kami dan video dari kelompok kami diharapkan agar mahasiswa lebih mengenal paham-paham yang ada dalam ajaran Islam. Dan biasanya setiap paham itu memiliki dalil tersendiri dari Al-Quran. Sehingga diharapkan nantinya kita tidak mudah mengkafirkan paham yang lain. Perbedaan paham itu adalah semata-mata hanyalah karena perbedaan pemahaman dalam dan menafsirkan Al-Quran. Baik, sekian dari kelompok 5. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.